Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Mustaqim, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Izinkan sebelum saya menyampaikan perkuliahan pada hari ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah Hukum Agraria ini. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah membahas tentang hukum agraria untuk memberi bekal kepada mahasiswa dalam rangka menumbuhkan kesadaran perlunya tertib pertanahan dengan memberikan pengertian hukum agraria, pembagian hukum agraria, sejarah hukum agraria, dasar-dasar hukum agraria, pendaftaran hak atas tanah, pengadaan tanah, tanah sebagai jaminan kredit, dan land reform. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan pengertian dasar dan asas-asas ilmu hukum, taat hukum, dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian serta konsep dasar ruang lingkup hukum pertanahan. Dua, mahasiswa mampu mengambil keputusan dan menyimpulkan mengenai sejarah perkembangan hukum pertanahan di Indonesia. Tiga, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengambil keputusan mengenai penguasaan hak-hak atas tanah. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami sistem pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menginterpretasikan mengenai hukum pertanahan. Dari capaian pembelajaran mata kuliah kemudian diturunkan ke dalam sub-sub CPMK, yaitu satu, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum agraria. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan hukum agraria di Indonesia sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami sistem pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan UUPA. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan peralihan hak atas tanah. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami prosedur pengadaan tanah. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis tanah sebagai jaminan kredit. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menginterpretasikan tujuan dan program land reform. Adapun bahan kajian atau materi dalam pembelajaran mata kuliah ini antara lain satu, pengertian hukum agraria dalam arti luas dan sempit. Dua, sejarah hukum agraria Indonesia. Tiga, penguasaan hak-hak atas tanah. Yang keempat, pendaftaran tanah. Yang kelima, peralihan hak atas tanah. Yang keenam, pengadaan tanah. Yang ketujuh, tanah sebagai jaminan kredit. Dan yang kedelapan, land reform. Adapun pustaka yang dipergunakan dalam pembelajaran ini ada dua, yaitu pustaka utama dan pustaka pendukung. Yang sebagai pustaka utama adalah Undang-Undang Pokok Agraria, dan sebagai pustaka pendukung yang pertama Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, dan yang kedua Effendi Parangin, Hukum Agraria di Indonesia. Kemudian yang ketiga Noto Nagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia. Kemudian yang keempat Muhsin Dekak dan kawan-kawan, Hukum Agraria Indonesia. Kemudian yang kelima Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak atas Tanah. Kemudian Bahsan Mustafa, Hukum Agraria dalam Perspektif. Itu rencana pembelajaran semester yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita lanjutkan perkuliahan pada siang hari ini. Mungkin sebelum
melanjutkan perkuliahan di minggu yang lalu, yang saat ini kita akan kuliah terkait dengan apa yang kita kenal sebagai pendaftaran tanah. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan perkuliahan pada materi ini, kita akan mereview terlebih dahulu pertemuan kita di minggu yang lalu, yaitu terkait dengan konversi hak atas tanah. Mungkin untuk mereview saya akan mengajukan beberapa pertanyaan atau mungkin satu saja. Coba saya tunjuk salah satu dari sekian ini. Najwa, apa yang kamu ketahui tentang konversi hak atas tanah? Konversi hak atas tanah adalah perubahan hak atas tanah sehubung dengan berlakunya UPA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Karena hak atas tanah yang sebelumnya berlaku pada UPA diubah menjadi atau diatur menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UPA. Oke, berarti pertemuan di minggu yang lalu, saya harap kalian semuanya, Mas Sudah semuanya sudah memahami ya. Sekarang kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu di pendaftaran tanah ya. Apa itu pendaftaran tanah? Asas-asasnya seperti apa? Tujuannya apa? Ayo kita bahas bareng-bareng pada siang hari ini. Sesuai dengan PP 2497, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan, kalian bisa lihat di situ, yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data, baik data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah, itulah pengertian pendaftaran tanah sesuai dengan PP 2497, yaitu PP tentang pendaftaran tanah. Ada yang ditanya yang di sini? Mungkin baru pengertiannya. Gak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Pendaftaran tanah merupakan langkah hukum penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah melalui pencatatan dan penertiban sertifikat hak atas tanah. Ya. Kemudian kita lanjut. Apa unsur-unsurnya dari pendaftaran tanah itu? Unsur-unsur dari pendaftaran tanah itu adalah ada 7. Yang pertama, adanya serangkaian kegiatan dilakukan oleh pemerintah. 3, secara terus-menerus. Kemudian yang keempat, secara teratur. Yang 5, bidang tanah dan satuan rumah susun. Kemudian pemberian surat tanda bukti, dan yang ke-7 yang terakhir adalah hak-hak tertentu yang membebaninya. Kalau ada yang tanya silahkan ya, langsung tunjukkan saja. Itu unsur-unsur dalam pendaftaran tanah. Apa tujuannya dari pendaftaran tanah itu sendiri? Dalam PP 2497 pasal 3 di situ dinyatakan bahwa tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu, kepada pemegang hak diberikan sertifikat sebagai tanda buktinya. Silakan masuk, Mas. Silakan dari. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah
untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam pengadaan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdata. Dan yang ketiga, tujuan yang terakhir adalah untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Sebenarnya dari ketiga tujuan ini yang terdapat dalam PP 2497 pasal 3 itu, tujuan utamanya adalah untuk mencegah sengketa pertanahan, memperjelas hak dan mempermudah transaksi-transaksi terkait dengan hak atas tanah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ya sampai di sini. Ada yang bertanya, silakan. Itu terkait pengertian, unsur, tujuan dari pendaftaran tanah yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Gak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut terkait dengan asas-asas pendaftaran tanah. Yang pertama adalah sederhana. Apa itu sederhana? Yang dimaksudkan sebenarnya adalah agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama kepada pemegang hak atas tanah tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, asasnya adalah aman, yaitu untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri. Kemudian asas yang ketiga yaitu terjangkau. Maksudnya adalah keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Kemudian asas yang selanjutnya yang keempat yaitu mutakhir. Dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan dan kesinambungan atau keseimbangan dalam memelihara datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Dan yang terakhir, asas yang terakhir adalah terbuka. Dimaksudkan bahwa data yang ada di kantor pertanahan setempat selalu terbuka untuk diakses oleh para pihak yang berkepentingan. Jadi kita semua sebagai masyarakat Indonesia mempunyai hak atas asas dari keterbukaan ini dalam hal pertanahan. Jadi kita berhak mengakses, berhak mengerti terkait dengan hak-hak tanah yang ada di Indonesia. Ya, itu adalah asas-asas pendaftaran tanah yang harus kalian ketahui sebagai mahasiswa yang mempelajari terkait dengan hukum pertanahan atau agraria ini. Ada pertanyaan silakan. Yang bisa bertanya itu Mas Adi, silakan Mas Adi. Ada Mas Adi tanya? Nggak ada. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut kepada dasar hukum dari pendaftaran tanah. Dasar utamanya terkait dengan pertanahan di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria atau yang biasa dikenal dengan UPA, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dan utamanya terkait dengan pendaftaran tanah, dasar hukumnya di Indonesia itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu tentang pendaftaran tanah. Dan yang ketiga, Permenaker BPN Nomor 1 Tahun 2021. Dan bisa juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Dasar hukum pendaftaran tanah diatur dalam berbagai regulasi yang terus berkembang, termasuk penerapan teknologi digital. Jadi sampai saat ini terkait dengan pendaftaran tanah ini banyak sekali peraturan, terutama peraturan kepala BPN itu sangat banyak sekali dan terus berkembang sampai saat ini. Bahkan dalam tahun ini saja itu banyak sekali peraturan kepala BPN, Menteri APR itu yang sudah dikeluarkan. Itu bukan hanya melengkapi, tapi bahkan memperbarui dari aturan-aturan yang sudah ada, termasuk dari PP 2497 itu sendiri. Ya, itu terkait dengan dasar hukum dari pendaftaran tanah itu sendiri. Ada yang ditanya silakan, Mbak, Mas, nggak ada? Nah, ini yang sering kalian ketahui, sering terjadi dan harus kalian ketahui, yaitu terkait dengan jenis pendaftaran tanah. Ini banyak terjadi di daerah-daerah di mana banyak tanah-tanah yang belum terdaftar, yang biasa dianggap oleh kita masyarakat kita itu tanah-tanah yang belum bersertifikat, sehingga dinyatakan atau bisa dikatakan sebagai tanah yang belum terdaftar. Apa itu jenis pendaftaran tanah? Yang pertama adalah pendaftaran tanah pertama kali, yaitu sesuai dengan PP 24, maksud saya pasal 13. Apa itu pendaftaran tanah pertama kali? Jadi pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran secara sistematik dan pendaftaran secara sporadis. Jadi kalau kalian punya tanah belum terdaftar, artinya tanah kalian, sebidang tanah kalian atau beberapa bidang tanah kalian itu berarti belum bersertifikat. Dan itu juga berarti bahwa tanah tersebut belum pernah didaftarkan. Makanya jenis pendaftaran tanah yang pertama kali adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah pendaftaran tanah untuk pemeliharaan data. Apa itu? Pendaftaran tanah untuk pemeliharaan data itu dilaksanakan atas tanah yang pernah terdaftar. Artinya apa? Berarti tanah tersebut, sebidang tanah tersebut atau beberapa bidang tanah tersebut sebenarnya sudah bersertifikat, sudah terdaftar. Tetapi pada suatu saat, pada suatu ketika tanah itu mesti akan beralih dari pihak satu ke pihak lain. Misalkan karena transaksi jual beli, sehingga bidang tanah yang tadinya milik si A berarti harus berganti kepada bernama B. Dan itulah yang dimaksud dengan pemeliharaan data. Jadi nama dari sertifikat yang tadinya A terdaftar nama A, kemudian dirubah menjadi bernama si B tadi selaku pembeli. Atau bukan hanya jual beli saja, bisa karena tukang tukar, bisa karena hibah. Jadi perubahan data dari sertifikat tersebut akan dirubah menjadi data yang pemegang tanah yang terakhir. Maksud saya, data yang lama kemudian dirubah menjadi ke data nama yang terakhir. Karena terakhir tadi entah itu jual beli, hibah, tukar tukar dan lain sebagainya. Ya, itu maksudnya. Nanti kalau ada yang tanya silahkan tunjuk diri saja. Ada yang tanya silakan. Tidak ada. Terkait dengan pertanahan ini kalian selalu bersinggungan karena itu terkait dengan kehidupan kalian sehari-hari ya. Nggak tahu kalian karena punya rumah, orang tua, punya tanah dan sebagainya, itu selalu bersinggungan. Makanya kalian harus paham betul terkait dengan materi tentang pertanahan ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau ada kita lanjut. Nah, objek pendaftaran tanah seperti yang saya bilang tadi. Objek pendaftaran tanah
yang pertama ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, wakaf dan tanah adat. Jadi hak-hak atas tanah yang sudah terdaftar berupa hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak pengelolaan dan wakaf tanah adat itulah yang menjadi objek dari pendaftaran tanah ini. Ya, misalkan kalau tanah adat biasanya kan belum terdapat atau belum terdaftar dan mempunyai sertifikat hak atas tanah. Nah, dengan pendaftaran tanah itu, tanah-tanah adat yang dimiliki itu bisa didaftar, ya. Tanah hiasan biasanya kalau di desa itu dinamakan, itu bisa didaftar sebagai tanah milik, ya, oleh para pihak, oleh para warga negara yang memilikinya atau mengakuinya. Prosesnya gimana? Nah, itu prosesnya nanti ada di pertemuan kita selanjutnya, ya. Itu. Semua jenis hak atas tanah wajib didaftarkan, termasuk hak baru dan perubahan hak karena peralihan, pewarisan ataupun pemecahan. Jadi setiap ada perubahan, nah ini terkait mungkin dengan pendaftaran tanah yang berkaitan dengan pemeliharaan data. Itu setiap perubahan harus didaftarkan. Ya, seperti saya bilang tadi, yang saya contohkan adalah misalnya tanah tadinya yang milik si A, kemudian dibeli oleh si B. Nah, oleh si B ini harus didaftarkan ke kantor pertanahan agar atas nama dari sertifikat itu berubah menjadi si B. Ya, nah itu yang dimaksud dengan pemeliharaan data. Ya. Nah, termasuk juga misalkan sertifikat tanah itu dijaminkan sebagai agunan misalkan di bank atau di apalah instansi keuangan, itu pun harus didaftarkan. Yang tentunya kalau dijadikan sebagai jaminan utang, maka akan dibebani atas tanah tersebut dengan hak tanggungan. Ya. Tuh, itu terkait dengan objek dari pendaftaran tanah. Ada yang tanya? Silakan, Mas, Mbak. Tidak ada. Nah, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sistem pendaftaran tanah. Ada dua sistem pendaftaran tanah yang dikenal, yaitu yang pertama pendaftaran akta. Dalam sistem ini yang didaftarkan adalah akta-akta yang bersangkutan. Pejabat pendaftaran tanah bersifat pasif, di mana ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. Dan kelemahan dari sistem ini antara lain lamanya untuk memperoleh data yuridis. Kemudian yang kedua, sistem pendaftaran tanah itu adalah pendaftaran hak. Dalam sistem ini yang didaftarkan bukanlah aktanya, tetapi yang didaftarkan adalah hak-hak yang diciptakan dan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Hak tersebut didaftar dalam suatu daftar isian yang disebut registrasi. Akta pembelian hak merupakan sumber data yuridis mendaftar hak yang diberikan dalam buku tanah. Dalam proses pendaftaran tanah, pejabat pendaftaran tanah bersikap aktif sebelum dilakukan pendaftaran haknya dalam buku tanah dan pencatatan perubahan-perubahan haknya kemudian. Oleh pejabat pendaftaran tanah dilakukan pengujian kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan. Itu sistem pendaftaran tanah. Ada yang ditanya terkait dengan ini? Silakan. Tidak paham ya semuanya ya? Saya harap dipahami karena materi ini sangat penting buat kalian untuk tafsirkan nantinya ketika kalian berada di masyarakat di rumah ya, bagaimana seperti apa terkait dengan pendaftaran tanah ini ya. Ada yang ditanya silakan? Tidak ada? Berarti udah paham semuanya ya.
Mbak Sinta, enggak? Saya terima kasih sekali atas perhatiannya, atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, lebih-lebih bisa kalian pergunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari di lapangan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum.